Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Dinur Cahyani 1903101057 perwakilan kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kontrak kompensasi. Kelompok kami beranggotakan sebanyak 5 orang. Yang pertama ada Sylvia Mailina NIM 1903101050. Yang kedua saya sendiri Bagus Dinur Cahyani NIM 1903101057. Yang ketiga Umi Handayani NIM 1903101059. Yang keempat Rafina Aji Septiana NIM 1903101063. Yang kelima ada Hesti Dwi Wijayanti NIM 1903101064. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrak kompensasi. Kompensasi merupakan imbalan dari pemilik perusahaan atau prinsipal kepada manajer atau agen dengan harapan manajer dapat memenuhi tujuan perusahaan. Kompensasi juga dapat dipandang sebagai strategi manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan keselarasan kerja antara staf dengan pimpinan perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kontrak kompensasi didasarkan pada satu atau lebih ukuran kinerja atau usaha-usaha manajer dalam menjalankan perusahaan. Misalnya laba atau bunga harga saham. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya Hesti Dwi Wijayanti NIM 1903101064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah kontrak eksekutif diperlukan. Nah, di sini terdapat beberapa pendapat mengenai apakah kontrak kompensasi diperlukan. Beberapa peneliti mendukung perlunya kontrak kompensasi dan peneliti lain menyatakan kontrak kompensasi tidak penting. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kontrak kompensasi tidak diperlukan. Nah, beberapa peneliti kontrak kompensasi tidak diperlukan. Menurut Fama tahun 1980 menyatakan bahwa kontrak kompensasi tidak diperlukan karena pasar tenaga kerja manajerial dapat mengontrol moral hazard. Jika manajer dapat membangun reputasinya dengan cara meningkatkan nilai perusahaan dan pemilik perusahaan, maka nilai manajer tersebut di pasar tenaga kerja akan meningkat. Begitu sebaliknya. Bila manajer melalaikan tugasnya sehingga menurunkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik, maka manajer tersebut akan mengalami penurunan nilai di pasar tenaga kerja. Yang kedua yaitu kontrak kompensasi diperlukan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kontrak kompensasi penting karena pasar tenaga kerja tidak stabil. Reputasi manajer dinilai pada kinerja masa lalu, bukan jaminan untuk menilai kinerja manajer di masa yang akan datang. Alasan utamanya yaitu terdapat asimetri informasi atau perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajer dan calon pengguna jasa manajer. Masalah asimetri informasi akan menimbulkan adverse selection atau salah pilih. Hal ini dikarenakan manajer dapat menyembunyikan, menunda, membiasakan, atau memanipulasi penerbitan informasi yang relevan. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait apakah kontrak eksekutif diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rafina Aji Septiana NIM 1903101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kinerja. Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan prestasi manajer dan kompensasi yang akan diterimanya. Beberapa ukuran kinerja yang digunakan antara lain yang pertama laba. Dari perspektif akuntansi, laba digunakan sebagai dasar kontrak kompensasi. Tingginya korelasi laba dan usaha manajer mengindikasikan semakin efisiennya kontrak kompensasi sehingga biaya keagenan menurun. Alasan memasukkan laba bersih dalam kontrak kompensasi. Yang pertama adalah laba bersih dapat mendorong manajer melakukan aktivitas-aktivitas yang diharapkan. Yang kedua, laba bersih merefleksikan kinerja manajer dibanding harga saham, namun kompensasi berbasis laba juga terdapat kelemahan karena laba dimanipulasi. Dan yang kedua, ada harga saham. Harga saham dapat digunakan sebagai ukuran kinerja, misalnya stock option. Dalam skema stock option, manajer akan memperoleh reward jika harga saham naik. Hal ini mendorong manajer agar tidak hanya fokus pada laba dan berorientasi jangka pendek. Pertanyaannya, mengapa tidak mendasarkan kompensasi manajer
hanya pada harga saham. Alasannya, yang pertama, harga saham tidak hanya mencerminkan kinerja manajer, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi seperti tingkat bunga, perubahan nilai tukar, atau persetujuan perdagangan. Yang kedua, adanya noise traders, yaitu investor yang membuat keputusan mengenai jual beli saham tanpa menggunakan data fundamental. Dan yang terakhir, laba bersih relatif tidak sensitif dengan faktor perekonomian dan noise trading, maka memasukkan harga saham dan laba bersih dalam kontrak kompensasi lebih efisien dibandingkan hanya harga saham. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Handayani, NIM 1903101059. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu Balance Scorecard atau BSC. Konsep BSC ini berdasarkan pada pengukuran kinerja finansial dan non-finansial sehingga memberikan penilaian yang lebih komprehensif. Pengukuran BSC meliputi 4 perspektif, yaitu yang pertama finansial, yang kedua internal business process, yang ketiga learning and growth, yang keempat customer satisfaction. Yang pertama yaitu ada finansial. Ukuran finansial menunjukkan apakah implementasi strategis perusahaan berkontribusi pada laba perusahaan. Ukuran finansial dapat menggunakan ketercapaian rasio keuangan, misalnya menggunakan return on investment atau ROI dan return on equity yaitu ROE. Untuk mengukur kinerja perusahaan, yang kedua yaitu internal business process. Ukuran internal business process ini berfokus pada proses internal yang mempunyai pengaruh besar pada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis internal yang baik memudahkan perusahaan dalam menjaga konsumen dalam target pasar dan memuaskan harapan pemegang saham. Selanjutnya yaitu learning and growth. Learning and growth mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan jangka panjang menggunakan teknologi dan kemampuan saat ini. Kompetisi global mendorong perusahaan untuk meningkatkan capability sehingga harus melakukan investasi dalam reskilling employees, meningkatkan teknologi informasi dan sistem serta memperbaiki prosedur dalam organisasi. Yang terakhir yaitu customer satisfaction. Dalam customer perspective, manajer mengidentifikasi segmen pasar dan konsumen dan mengukur kinerja bisnis pada target pasar dan konsumen tersebut. Kinerja dari customer perspective diukur dengan jumlah konsumen baru, ketepatan waktu layanan konsumen, customer satisfaction, customer retention, dan customer profitability. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kontrak kompensasi. Kontrak kompensasi sangat penting untuk diperhatikan karena kompensasi dapat meningkatkan maupun menurunkan prestasi kerja dan motivasi kerja. Ada beberapa program kompensasi. Yang pertama ada bonus. Bonus merupakan pemberian pendapatan tambahan bagi seseorang yang telah memenuhi persyaratan kinerja tertentu. Skema kompensasi bonus dibandingkan dengan denda, yaitu karena faktor non-moneter dapat meningkatkan daya tarik suatu pekerjaan maupun kontrak kompensasi. Yang kedua, individu lebih menyukai bonus karena berdasarkan prospek teori yang dijelaskan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979, individu akan merasakan kerugian atau kehilangan lebih menyakitkan dibanding kesenangan menerima bonus pada sejumlah uang yang sama. Yang kedua ada clawback. Clawback merupakan tindakan pengambilan kembali uang bonus atau insentif lainnya yang telah diterima oleh manajer. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa laba yang digunakan untuk menetapkan kompensasi atau
insentifnya adalah hasil manipulasi laporan keuangan atau kecurangan. Sistem kontrak dengan clawback menimbulkan adanya endraw effect. Endraw effect adalah seseorang yang menilai terlebih dahulu sesuatu setelah menjadi milik mereka. Yang ketiga ada kombinasi bonus dan denda. Dalam hal ini, manajer akan mendapatkan hukuman apabila tidak mencapai target yang ditentukan. Sebaliknya, manajer akan mendapatkan bonus apabila tidak mencapai target. Skema kompensasi bonus dan denda berpengaruh terhadap kinerja karena manajer termotivasi untuk meningkatkan bonusnya dengan cara mencapai target perusahaan dan meningkatkan kinerjanya untuk menghindari hukuman atau denda. Manajer akan cenderung melakukan yang terbaik untuk menghindari denda dan mendapatkan bonus yang besar. Itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.